Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I feel happy can see you all of you. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di semester 2. And for the first meet, I will explain about simple past tense. Simple past tense ini akan berhubungan dengan materi minggu depan yang akan saya share. Jadi, what is simple past tense? Kalian pasti udah pernah belajar dong di kelas 9 pas di SMP tentang simple past tense. Jadi kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau itu kita namain simple past tense. Seperti contohnya kalau kalian bangun pagi tapi ini udah siang, berarti kan kejadiannya sudah terjadi tadi pagi kalian bangun. You woke up in this morning. Oke. Nah, jadi itu namanya simple past tense. Kita lihat di sini contoh verb ya. Yang pertama watch jadi watch, eat jadi ate, walk jadi walk. Kenapa kita lihat di sini? Beda sih watch sama eat itu. Nah, watch itu termasuk ke dalam kata kerja beraturan atau regular verb. Eat itu menjadi ate, kenapa? Karena dia termasuk ke irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Makanya kenapa saya jelasin ini, karena akan berhubungan dengan yang namanya simple past tense. Nah, dalam rumus simple past tense itu ada dua. Ada yang terdiri dari to be, jadi dengan verbs. Nah, kalau to be itu subject plus was or were. Was or were itu bentuk lampau dari is atau are. Contohnya they were friends. Nah, setelah was or were itu bisa adjective, bisa kata benda, noun. Nah, negatifnya subject plus was not or were not plus adjective or noun. Nah, jadi di sini was or were-nya ditambahin not. Kalau negatif, segala yang negatif itu dipakein not. Terus interrogatifnya menggunakan was or were plus subject plus verb plus adjective or adverb. Jadi ini salah ya di contohnya, harusnya were they friends pakai tanda tanya, itu karena kalimat tanya. Nah, untuk past simple tense yang bentuknya verb, rumusnya adalah pertama subject plus verb to. Karena kenapa pakainya verb to harusnya? Karena setiap kata kerja itu tidak selalu beraturan atau berakhiran dengan ed atau d. Jadi kayak it tadi jadi it itu termasuk ke irregular verb. Yang negatifnya itu subject plus did not plus verb one. Kenapa verb one? Karena dalam kalimat negatifnya sudah dicantumkan dengan did. Untuk kalimat interrogatifnya dia did plus subject plus verb one. Kenapa? Karena sudah ada did. Nah, contohnya itu she walked yesterday. Negatifnya she did not walk yesterday. Kalimat walknya itu menjadi verb one. Interrogatifnya did she walk yesterday. Jadi kalimat interrogatifnya sama seperti negatif, walk-nya berubah menjadi verb one. Kita lihat di sini kegunaannya apa sih dari simple past tense itu. Yang pertama, the action that happened at some specific in time in past. He went to market last night, contohnya ya. Kenapa? Ini adalah kejadian yang terjadi pada waktu tertentu yang sudah berlalu. Contohnya, he went to market last night. Dia pergi ke pasar. Itu sudah terjadi dan ada specific time-nya, last night. Kegunaan kedua adalah two or more consecutive action that happen in the past. He entered the room, switch on the light, and fell flat on the bed. Jadi ini kejadian, dua atau lebih kejadian yang saling berkaitan dalam satu waktu yang terjadi di masa lalu. Jadi dia itu masuk ke ruangan, menyalakan lampu dan tiduran di kasur. Itu adalah kejadian yang saling berkaitan yang dilakukan seseorang di masa lalu. Makanya masuk ke simple past tense. Yang ketiga kegunaannya menjelaskan the finished action of the
past. Jadi menjelaskan sesuatu kebiasaan orang-orang dulu tapi udah nggak digunain lagi sekarang. Contohnya, my grandmother used to hand wash her clothes. Nenek saya menyuci dengan tangannya, menyuci baju dengan tangan. Nah, jadi sekarang kan udah jarang orang menyuci baju dengan tangan. Nah, itu masuknya ke simple past tense. Yang keempat adalah to talk about the people who are no more in the world. Ini jadi menjelaskan seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini. Seperti contohnya Albert Einstein, kalau orang Indonesia seperti Bu Ani Yudhoyono dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita lihat contohnya di sini. Semua subjek kalau pakai verb itu tetap ya. Jadi verbnya itu nggak berubah, semua subjek sama aja. Kayak I start, you start, he start, she start, it start, dan selanjutnya. Nah, di negatifnya tetap pakai did not, tapi verb 2-nya start berubah menjadi start. Did I start, questionnya, didnya dipindah ke depan, subjeknya di tengah, lalu kata kerja pertama ya. Selanjutnya, ini perbedaan regular and irregular verb. Dalam simple past tense sangat penting kita mengetahui tentang regular and irregular verb. Kalian bisa lihat di sini, regularnya bentuknya selalu belakangnya memakai ed dan aturan verb 3 selalu sama. Sedangkan irregular antara verb 1, verb 2, verb 3 berbeda, tapi semuanya mempunyai arti yang sama. Sekian dari saya. I hope you nice with my explanation. Thank you for your attention.